Doa dan lagu kebangsaan. Siap gerak. Memberi salam kepada Ibu Guru. Baik Ibu. Bagi semua silakan duduk. Hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu materi pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertumbuhan ekonomi, Ibu mau bertanya tentang materi yang sebelumnya kita pelajari. Siapa yang masih ingat? Silakan. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan dari total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam satu tahun tertentu. Bagus sekali. Berarti kalian masih mengingat apa-apa saja yang telah kita pelajari, yaitu tentang pendapatan nasional. Ya. Selanjutnya ada 3 metode untuk mengetahui pendapatan nasional. Ada yang masih ingat? Silakan Andika. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan nasional, yang kedua pendekatan keuangan, dan yang ketiga pendekatan program produksi. Bagus sekali. Pertumbuhan ekonomi, Ibu akan menunjukkan pada kalian bagaimana sesungguhnya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Nah, ada 4 tujuan kita mempelajari pertumbuhan ekonomi ini. Di dalam pertumbuhan ekonomi ini, kita melihat apa-apa saja yang harus kita ketahui setelah kita mempelajarinya. Nah, sebelum kita masuk kepada pertumbuhan ekonomi, Ibu mau bertanya, bagaimana infrastruktur di sekitarmu, di desamu, di kecamatanmu, apa yang sudah kalian rasakan? Apakah ada di sana pembangunan? Silakan. Apa yang kalian rasakan dengan pembangunan yang ada di sekitarmu? Siapa yang bisa? Ya, silakan Asiola. Ini bukan menjawab. Infrastruktur yang saya rasakan di desa-desa saya merasakan terpenuhinya jalan-jalan raya dan terusnya silakan-silakan yang ada di gambaran desa. Nah, kalau si Asiola merasakan jalan raya di sekitarnya sudah mulai ada pembangunannya. Pembangunan yang lain? Nah, mungkin cuma saya seorang yang merasakan ada pembangunan, kan? Yang lain bagaimana? Di sekitar tempat tinggalnya. Silakan Kevin. Saya merasakan fasilitas pendidikan yang sudah memadai seperti TK, SD, SMP, dan lain-lain. Fasilitas pendidikan. Nah, itu juga termasuk infrastruktur. Berarti di sana sudah ada SD, SMP, SMA yang dibangun di dekat rumahnya, sehingga dia tidak perlu lagi keluar untuk mencari pendidikan. Ada lagi yang lain? Silakan Andika. Kalau saya tuh terbukanya toko-toko kue dasar yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan saya. Terbukanya toko-toko wirausaha. Nah, itu semua kita lihat adanya perkembangan, ya kan? Kalau zaman-zaman dulu mungkin ketika kami masih SMA, saya sendiri ya sebagai guru,
Oke, untuk selanjutnya berarti kita sudah bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Silakan Kevin. Peningkatan ekonomi secara bertahap yang beraura positif. Peningkatan perekonomian yang dirasakan secara positif. Ada yang bisa menambahkan? Menurut pendapatmu silakan Milia. Menurut saya, pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah peningkatan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun. Peningkatan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun. Kenapa saya ungkapkan kepada kalian apa yang sudah kalian nikmati infrastruktur yang ada di sekitarmu, supaya kalian melihat, oh ini berarti ada kemajuan, ada peningkatan, berarti di sana ada pertumbuhan. Sudah? Itu yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Di sana ada terjadi peningkatan produksi, berarti ada peningkatan pembuatan jalan, pembuatan sekolah-sekolah, sehingga kita tidak perlu menunggu waktu yang lama. Ya dalam materi-materi yang lewat kita sudah belajar tentang apa itu kebutuhan. Nah dalam kebutuhan itu ada produksi, kemudian ada distribusi, kemudian ada konsumsi. Bagaimana yang tiga ini dapat berjalan? Kita lihat di dalam pertumbuhan ekonomi. Apa yang diharapkan orang tua dalam pertumbuhan? Ada yang bisa? Silakan. Menurut saya, pertumbuhan yang baik menurut orang tua saya adalah ketika seorang anak memiliki tujuan untuk masa depannya, ketika seorang anak memiliki pengendalian emosi yang baik, memiliki spiritualitas yang baik, serta memiliki etika yang baik. Memiliki pertumbuhan yang baik dalam jasmanimu yang pertama, ya kan? Kalau orang tua melihat, kok si Apin dia ini gak tinggi-tinggi ya? Kok si Apin dia ini seperti kurang gizi ya? Maka dia dikasih asupan gizi, ya kan? Dikasih suplai dia makanan yang baik supaya dia bertumbuh sesuai yang diharapkan orang tuamu. Kemudian dilihat dari emosionalnya, dari spiritualnya, semakin baik, semakin berkembang, makin memiliki attitude yang baik. Nah itu sebuah pertumbuhan. Jadi dia bisa kamu lihat secara langsung. Oh pertumbuhan itu seperti ini. Sama halnya seperti pertumbuhan ekonomi. Apa yang diharapkan dari sebuah negara untuk melihat adanya pertumbuhan ekonomi? Seperti yang kita lihat tadi yang pertama, ya dalam permasalahan yang pertama kita melihat banyaknya infrastruktur yang dibangun. Oh terjadi, terasa, ya kan? Kita tidak perlu mengenyam pendidikan terus keluar kota, sudah. Berarti kalau kita sudah bisa di tempat kita sendiri, kita bisa di sini SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, bahkan juga di perguruan tingginya. Berarti apa? Kita mengurangi biaya untuk pergi keluar daerah kita. Jadi kita harapkan dalam pertumbuhan ekonomi ini, pertumbuhan yang setiap tahun semakin meningkat. Nah kita juga bisa melihat ini, bagaimana cara perhitungan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dikurang GNP tahun sebelumnya per GNP tahun sebelumnya. Nah ini kita bikin 85.000 tahun sebelumnya tahun berapa? 2021 sudah 2021 yang ini tahun 2020 karena yang sebelumnya sudah. Nah sekarang bisa kalian lihat, bisa kalian hitung berapa ini pertumbuhan ekonominya yang terjadi. Coba dihitung. Dikurang 80.000 berapa? 5.000 per 80.000 dikali sama dengan 6,25%. Nah 6,25% inilah pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama 1 tahun. Sudah bisa mengerti? Bagaimana kita bisa tahu membandingkan, ya kan? Apa itu pertumbuhannya? Kalau kita tidak membuat perhitungan, nah kita membuat perhitungannya seperti rumus yang ada di slide kita ini. Sudah? Jadi ini harus dipahami bagaimana pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini. Maka dibandingkan dia dengan tahun sebelumnya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya lagi. Sudah? Jadi kalau kita nanti buat perhitungan, ada misalnya 5 untuk pertumbuhan ekonomi 5 tahun, kita lihat mungkin dari mulai tahun 2000
sudah masuk ke 2019, masuk ke 2020, 2021, sudah sampai dengan 2022. Nah itu bisa kita dapatkan nanti informasinya. Di minggu yang lalu Ibu sudah berikan lembar kerja untuk kalian untuk melihat, menganalisis sebuah gambar apa yang terjadi di negara kita baru-baru ini. Ada 5 kelompok, 4 kelompok. Kelompok mana yang sudah menyelesaikan analisis gambar yang sudah kita bagikan? Kelompok berapa yang sudah menyelesaikan? Sebentar ya. Kita mulai dari kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 4 dulu. Hasil analisis dari kelompok kami adalah dampak COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi, menurunnya nilai ekspor dan impor, kenaikan harga bahan baku industri, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, dan dampaknya juga dapat membuat orang lain lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harga barang naik tetapi yang didapat hanya sedikit. Dan ketika kita menjual panen yang kita punya, harganya menjadi lebih murah, sehingga ada saja kejadian yang tidak diinginkan seperti terjadinya tindak kriminal dan kejahatan. Oke, kelompok 4 sudah kita dengarkan hasil presentasinya. Silakan yang kelompok 1. Kami dari kelompok 1 menganalisis dasar dari gambar tersebut adalah penurunan krisis ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan harga BBM semakin naik dan pengangguran yang semakin berkecamuk. Oke, tapi itu bahasanya bisa diganti ya untuk kelompok 1. Karena tadi dikatakan sama kelompok 1 penurunan krisis ekonomi, berarti krisisnya yang menurunkan. Itu bisa diganti ya untuk kelompok 1 ya. Jadi adanya penurunan pertumbuhan ekonomi selama masa krisis pada masa pandemi. Sudah kelompok 1? Itu perlu diganti bahasanya. Selanjutnya yang kelompok 3, apa yang dihasilkan dalam analisis gambar? Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan analisis dari kelompok kami, gambar tersebut mengatakan terjadinya perosotan perekonomian di Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 pada 2 tahun terakhir, sehingga banyak pekerja yang di PHK dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dikarenakan pandemi COVID-19. Ya, oke. Kelompok 3 menyatakan banyak perusahaan yang tutup. Nah, bisa kita bayangkan ya, bagaimana kalau perusahaan-perusahaan itu tutup? Ya kan? Kita melihat banyak sekali pabrik-pabrik tutup, kantor-kantor tutup. Kita tidak bisa bekerja. Orang-orang tua mungkin sudah kamu lihat di rumah kan? Berkurangnya pendapatan yang masuk kepada orang tuamu. Mungkin orang tuamu ada yang berdagang. Itu juga imbasnya bisa kita rasakan. Karena kekuatan orang untuk membeli sesuatu barang itu berkurang. Karena apa tadi? Pendapatan untuk dirinya juga berkurang. Berbeda halnya ya kalau misalnya dia PNS itu mungkin gajinya tetap. Tapi kalau untuk pemasukannya itu sangat terimbas sekali dengan adanya COVID-19. Satu, dua, tiga, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Siap, Dok? Memberi salam kepada Bu Guru. Saya